Saya tuh merasa gemes gitu ya, merasa greget ketika saya melihat beberapa channel YouTube yang membuat konten perbandingan bahasa Indonesia dengan Malaysia, tapi bahasa baku Indonesianya itu salah. Dan pada kali ini saya akan menunjukkan bagaimana bahasa Indonesia baku itu. Ketika kita lahir, kita minum ASI ibunda kita, ibarat menghisap darahnya selama 2 tahun. Saya ingin mencium kaki ibu saya, memeluk ibu saya. Eloknya cawan, banyak hiasan. Cik Somat dialah punya. Wahai tuan-puan sekalian, salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Oke, kali ini saya akan kembali mereact salah satu video. Seperti kemarin, saya mereact video pidato dengan menggunakan bahasa Malaysia. Namun kali ini saya akan mereact video pidato dengan bahasa Indonesia yang baku gitu. Ketika saya mereact bahasa Melayu Malaysia kemarin, overall saya memahami bahasanya, 99% saya memahami bahasanya. Dan pada kali ini saya akan menunjukkan bagaimana bahasa Indonesia baku itu. Adakah beberapa persamaan dengan bahasa baku di Malaysia, ataukah banyak sekali perbedaan? Dan apakah banyak yang keluar, banyak yang berbeda dari bahasa asalnya, yaitu bahasa Melayu Riau? Tanpa panjang lebar, tanpa buang masa, kita mulai saja untuk mereact videonya. Jom mari kita saksikan. Oke, video ini berjudul Dua Kebahagiaan Dunia Akhirat Lomba Pidato Bahasa Indonesia oleh Ayu Komariah Lubangsa Putri. Video ini berada di channel resmi Pondok Pesantren An-Nuqayyah daerah Lubangsa, Gulu-Gulu, Sumeneb, Jawa Timur. Sumeneb, Jawa Timur ini adalah salah satu kabupaten di Madura, di hujung Madura. Oke, video ini nampaknya dipost 2 bulan yang lalu. Sepertinya ini video adalah di masa-masa pandemi gitu ya, pidato dilaksanakan, tapi pidato secara online. Jadi lomba pidato ini mungkin dilaksanakan oleh salah satu pondok pesantren, dan sistemnya melalui pidato secara online gitu ya, karena semasa pandemi kan banyak sekolah yang libur. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai react videonya. Peserta lomba pidato bahasa Indonesia yang dilaksanakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, wa qaidil mujahidin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Masyayikh dan alim ulama yang dauhnya senantiasa menyejukkan hati, dewan hakim yang arif dan bijaksana, amanah dan super teliti, hadirin sahabat dai-daiyah yang senantiasa Allah rahmati. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan kata syukur alhamdulillahi rabbil alamin kepada Allah yang Maha Ghafur. Nikmatnya tak pernah terukur dari dunia sampai alam kubur. Salawat wassalam. Saya suka di sini ya, dia seakan-akan seperti apa, pantun gitu ya. Allah yang Maha Ghafur, rezekinya tidak terukur sampai ke liang kubur. Oh ya, satu lagi yang nampak perbedaannya dengan pidato bahasa Malaysia, pidato di Malaysia. Kalau di Malaysia itu biasanya untuk
salam penghormatan kepada tak undangan yang terhormat gitu, biasanya bahasanya seperti ini, yang berhormat gitu kan. Tapi kalau di Indonesia itu umumnya, dan memang kayaknya sudah aturannya seperti itu, yang terhormat. Jadi antara terhormat dan berhormat gitu bedanya, itu saja sih. Oke, lanjut ya. Ahmad, Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, the best man in the world. Habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa maulana Muhammad. Berbicara mengenai kebahagiaan di dunia, manusia hanya mencari dua kebahagiaan. Yang pertama, manusia ingin bahagia di dunia, dan yang kedua, manusia ingin bahagia di akhirat. Kebahagiaan di dunia tidak dapat diukur dengan harta dan jabatan. Bukan berarti orang yang suka pakai dasi, makannya 5 porsi, rumahnya berpagar besi, cat temboknya warna terasi. Akan tetapi hadirin, nilai keberkahan hidup di dunia ini selain karena penghambaannya kepada Allah, juga bakti yang baik kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Oh ya, sekedar pemberitahuan ya, barangkali ada yang tidak paham dengan penyebutan dasi. Arti kata dasi itu tie ya, ikat leher. Dan saya suka dengan pemilihan kata-katanya Syadi ini, dia seakan-akan berpantun gitu. Suka. Adik ini ya sekitar umur 13-14 gitu nampaknya, tapi dia pandai mengolah suaranya. Nampaknya dia pakai teknik vokal yang keluar dari perut. Jadi suara yang keluar dari mulut tuh tebal dan padat, seakan-akan suaranya seperti orang dewasa. Suka dengan teknik dia memainkan suara. Dia nampaknya ambil dari perut, sehingga suaranya bersahaja macam orang dewasa gitu. Surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Makhrajnya itu lumayan lah ya, bukan lumayan sih, sudah mendekati sempurna menurut saya. Ya namanya juga anak pesantren lah ya, tinggal di pondok pesantren, pastilah di pondok pesantren tuh yang paling diutamakan adalah membaca Al-Quran yang benar gitu, baik dari segi tajwid maupun dari segi makhraj, pengeluaran suara, bunyi dari suatu huruf gitu. Dan tadi yang menurut saya kurang adalah makhraj dari suatu itu yang kurang saat tadi sih, masih agak mirip dengan huruf sa gitu. Ucapan terima kasih setelah kepada Allah ialah kepada kedua orang tua kita. Jawabannya sudah ada dalam realita kehidupan kita. Sejak dalam kandungan kita sudah memenuhi perut ibunda kita, membuatnya susah tidur, miring ke kanan susah, ke kiri susah, terlentang susah, apalagi tengkurap. Ketika kita lahir, kita minum ASI ibunda kita, ibarat menghisap darahnya selama 2 tahun. Tengkurap itu takutnya ada yang kurang paham. Tengkurap itu kayak semacam tidur kan, ada terlentang sama ada tengkurap. Itu kita tidurnya menghadap ke kasur atau tilam yang kita tiduri itu, menunduk bawah gitu tidurnya. Apa sih namanya itu kak? Saya pun bahasa Indonesia bakunya kurang tahu ya apa tengkurap itu. Apa itu tengkurap itu adalah bahasa baku, saya tidak tahu. Cuman untuk penyebutan tidur seperti itu memang pada umumnya orang menyebut tengkurap
Entah tengkurap itu bahasa baku ke atau tak, saya belum paham. Kalau di Malaysia apa itu namanya? Tidur dengan cara seperti itu. Apakah tengkurap juga? Ayah, meskipun tidak melahirkan, tidak menyusui, tapi jasanya dalam mencari nafkah begitu luar biasa. Setiap hari banting tulang, peras keringat dengan penuh semangat hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan kita. Hadirin rahimakumullah, orang tua bisa menghidupi banyak anak, tapi anak yang banyak belum tentu bisa membahagiakan orang tua. Ketika kita sudah jadi orang yang sukses nanti, makan makanan yang enak-enak, lalu bagaimanakah dengan orang tua kita yang jauh di kampung sana? Apakah mereka merasakan hal yang sama dengan kita? Atau bahkan mereka hanya mampu meminum segelas air dalam setiap harinya? Anak sudah disukseskan, biaya pendidikan dicukupi, tapi ingat hadirin, orang tua tidak pernah meminta ganti rugi, apalagi membuat pembukuan laba rugi. Apakah ada ayah atau ibunya yang bilang, "Nak, ini total harga ASI, ini biaya pendidikan SD sampai S1 tolong dilunasi"? Sangat mustahil hadirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Ridha Allah terdapat pada ridha orang tua, dan murka Allah terdapat pada murka orang tua. Ingat hadirin, bahwa harta dan jabatan tidak selamanya menjamin seseorang masuk surga melalui jalan VVIP. Mentang-mentang punya jabatan tinggi, mentang-mentang punya harta yang melimpah ruah, lalu dengan enaknya mau menyogok malaikat untuk membeli tiket masuk surga. Akan tetapi hadirin, salah satu jalan yang mudah kita tempuh untuk menggapai ridhonya, yakni dengan cara berbakti kepada orang tua dan senantiasa mendoakannya. Allahumma. Saya jadi tiba-tiba ingat pada beberapa tahun yang lalu. Jadi setelah saya selesai masa pendidikan, lulus dari dunia pendidikan ya, saya mencoba untuk merantau ke kota mencari peruntungan. Kota itu tidak jauh dari kampung saya, kurang lebih sekitar 1,5 atau sampai 2 jam lah. Sampai di kota saya mencoba untuk melamar pekerjaan ke perusahaan-perusahaan. Alhamdulillah kurang lebih 2 minggu saya diterima di salah satu perusahaan. Akan tetapi tidak lama saya bekerja di situ, dalam hitungan beberapa bulan, sebab suatu hal, satu permasalahan, akhirnya saya resign dari perusahaan itu. Dan saya mencoba untuk mencari pekerjaan yang lain, kembali mencari pekerjaan, melamar pekerjaan, menaruh lamaran di beberapa perusahaan. Sampai 1 bulan, tidak sampai 1 bulan, hampir 1 bulan, saya tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Saya ikut latihan, saya ikut tes, saya memenuhi panggilan tes dari perusahaan, tapi saya tidak lolos, saya tidak keterima, hanya sekedar itu saja selama hampir 1 bulan. Sampai akhirnya saya tengok duit saya itu tinggal sedikit, karena saya bekerja belum lama dan simpanan duit saya cuma sedikit di bank. Kalau tidak salah waktu itu duit itu hanya cukup bayar kos sewa rumah sama makan untuk beberapa hari ke depan. Hampir 1 bulan saya kesana kesini, ulang alik, mondar-mandir, tidak kunjung diterima bekerja, hanya sekedar dipanggil ikut tes, dipanggil lagi di perusahaan lain, ikut tes, dipanggil lagi di tempat yang lain, tidak keterima. Akhirnya saya merasa putus asa dan semacam tidak punya harapan lagi. Kadang saya mengeluh, kenapa ya Allah hidup saya seperti ini, kenapa susahnya mencari pekerjaan, sementara persyaratan saya penuhi. Akhirnya
dalam satu hari saya diam diri di kamar ya, terlentang, berdiam diri, melamun. Rasanya saya sudah capek gitu. Rasanya ingin menangis, mengeluh, sudah capek, duit sudah mau habis. Ini tinggal cuma untuk makan beberapa hari ke depan. Tidak lama itu saya lihat telepon saya, ada orang yang telepon, ternyata ibu saya. Saya cuma lihatin aja, saya tidak coba mengangkatnya karena pasti ibu saya menanyakan kabar saya dan bagaimana pekerjaan saya. Sebab saya sudah lumayan lama tidak menelpon. Biasanya dalam beberapa hari saya telepon kasih kabar atau tanya kabar orang rumah gimana. Tapi saya sudah lebih dari 2 minggu nampaknya saya tidak memberi kabar orang tua. Saya tidak mengasih tahu keadaanku sebenarnya di sini seperti apa. Saya makan harus hemat sebab duit saya sudah tinggal sedikit. Habis itu beberapa jam kemudian saya telepon ibu saya. Saya bilang, maaf bu, tadi saya tidak mengangkat telepon, sebab saya lagi ada di kerjaan. Ini saya sudah pulang, ada di rumah. Oh iya, nggak apa-apa nak. Cuman ibu kangen saja. Kamu sudah lama tidak telepon memberi kabar. Kamu gimana keadaannya di sana? Alhamdulillah bu, saya di sini baik-baik saja. Doakan ya. Gitu. Sekaligus saya waktu itu ngasih kabar, bu, nanti habis ini saya mau balik kampung. Nah emang kenapa nak mau pulang? Ya nggak apa-apa bu, saya cuma kangen aja. Emang besok libur cuti, nggak bu, besok masuk. Jadi pukul 6 nanti saya pulang. Besok pukul 5 subuh saya berangkat dari rumah karena pukul 7 saya harus berada di kantor gitu kan. Singkat cerita, pukul 6 saya berangkatlah, geraklah saya pulang ke kampung. Di tengah perjalanan saya naik motor tuh, pikiran saya semacam kosong, sedih saja. Rasanya ingin ketika saya sampai di rumah, saya ingin mencium kaki ibu saya, memeluk ibu saya, mencium kening ibu saya. Ingin rasanya menangis di rebahannya, menceritakan semua apa yang telah terjadi, bagaimana keadaan saya selama 1 bulan ini. Karena saya pulang tidak ingin membawa tangan kosong, saya ingin membawa oleh-oleh ke rumah saya. Yang namanya juga orang kota pulang kampung ya pastilah membawa sesuatu untuk dikasih ke orang rumah. Ya dengan duit seadanya saya singgahlah di satu kedai membeli buah-buahan dan beberapa snack gitu kan buat dikasih ke orang rumah. Dan saya sisakan duit untuk saya sendiri beberapa hari ke depan. Habis itu sampailah saya di rumah, dan keinginan saya untuk langsung memeluk ibu saya, mencium kakinya, ingin bercerita semua keluh kesah saya itu hilang. Keinginan itu tiba-tiba hilang. Saya seakan-akan rasanya malu untuk melakukan itu kepada ibu saya. Karena seumur-umur saya tidak pernah melakukan itu. Meskipun dalam hati yang paling dalam saya ingin sekali melakukan itu kepada orang tua saya, terutama pada ibu saya. Ya, sesampainya saya di rumah, ibu tanya kepada saya, "Nak, kamu sudah makan?" "Belum bu, karena saya tadi habis pulang kerja itu terus berangkat ke sini terus pulang. Tidak sempat makan, tidak sempat beli makanan." "Sudah, ibu ambilkan makanan ya." Ya, akhirnya saya ambilkan makanan. Saya memang betul-betul lapar waktu itu, sebab di samping saya tidak selera makan, memang saya sedang lagi irit atau penghematan biar duit saya tidak cepat habis dengan sisa sedikit itu. Ya, singkat cerita, keesokan harinya pagi pukul 5 subuh itu saya berangkat, berpamitan ya, pergi lagi ke kota karena jam 7
itu harus sampai, dengan alasan saya pukul 7 nanti sudah ada di kantor gitu sama orang tua saya, sama ibu saya terutama. Saya berpamitan, lalu saya berangkat. Di tengah perjalanan tuh saya tengok minyak motor saya tuh sudah menunjukkan angka di bawah gitu, sudah mau habis. Akhirnya saya berhenti di salah satu pam minyak untuk mengisi minyak tuh. Lalu saya ambil dompet di saku saya letak di seluar memang. Dan saya terkejutnya adalah duit di dompet saya tiba-tiba banyak gitu, tiba-tiba tebal. Yang tadi cuma berapa lembar, tiba-tiba banyak lembaran duit di situ. Saya langsung berpikir ini pasti ibu saya yang naruh duit nih. Nah, dengan perasaan sedih saya menaiki motor lagi. Itu saya di atas motor, saya merasa sedih banget, merasa bersalah banget. Seharusnya saya yang ngasih duit ke ibu saya karena saya bekerja di kota, bukannya ibu saya yang beri duit ke saya. Saya tuh merasa sedih banget sampai saya tidak sadar bahwa saya sudah mau sampai di rumah saya. Keesokan harinya, paginya saya telepon ibu saya. Saya tanya ke ibu ya yang letak duit di dompet saya? Iya nak, ibu kemarin yang letak duit di dompet kamu. Kenapa bu? Ibu lihat dompet kamu tidak punya duit, kamu tinggal sedikit. Makanya ibu letak duit di dompet kamu. Di situ saya sangat sedih. Di situ saya sangat sedih dan saya berpikir apakah ibu sudah tahu gimana keadaan saya di kota, bagaimana beban hidup saya di kota. Mungkin ibu saya sudah merasakan ya, sudah merasakan bahwa saya kesulitan di sini. Meskipun saya tidak bercerita. Lalu saya bilang sama ibu, bu, bukannya saya tidak punya duit, saya ada duit, cuman saya tidak letak di dompet, saya letak di bank. Kalau saya perlu, saya tinggal ambil di ATM, tinggal tarik duit. Oh begitu ya, nggak apa-apa, kamu pakai aja duit itu. Ibu, itu duit dapat dari mana? Saya tanya. Itu duit dikasih abang kamu beberapa hari yang lalu, dan ibu simpan. Apapun nanti duit itu saya ganti ya bu, tak perlu diganti. Itu ibu bilang. Dari sini saya berpikir bahwa kasih sayang ibu itu memang tidak ada putusnya, walaupun anak-anaknya sudah dewasa, sudah merantau di mana-mana. Yang namanya kasih sayang ibu itu tidak akan pernah hilang, tidak akan berubah sama anak-anaknya. Tapi terkadang anak-anaknya lah yang berubah kasih sayangnya sama orang tuanya, bahkan ada yang lupa sama orang tuanya. Ibu saya memang orang yang paling sangat menyayangi anak-anaknya, tidak pernah membedakan anak-anaknya, tidak pernah membedakan anaknya yang miskin, anaknya yang kurang, atau anaknya yang kaya, semuanya dianggap sama, tidak pernah membedakan anaknya. Dan beberapa bulan yang lalu saya pernah telepon ke kampung ya, telepon ke ibu saya, bu, nanti kalau saya pulang saya akan belikan ibu kebaya asli Malaysia, nanti ibu pakai di hari pernikahan saya. Ibu bilang, gak perlu nak, gak perlu belikan ibu apa-apa, kamu simpan saja duitnya, yang penting kamu selamat, sehat, lancar rezekinya, itu sudah cukup. Ibu bilang seperti itu. Ya, memang seorang ibu tuh tidak akan pernah meminta apapun dari anak-anaknya selain perhatian. Ya, seperti yang adik bilang tadi, bahwa seorang ibu tidak akan meminta
uang kembalian, meminta uang kepada anak-anaknya sebagai ganti apa yang telah dia belikan dulu sama anak-anaknya. Tidak akan pernah. Nah, itu saja ya. Saya menjadi agak sedih ya jika ingat hal itu. Oke, lanjut lagi. Maufir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa kami serta dosa ibu bapak kami. Sayangilah keduanya yang telah mendidik kami semua dari kecil sehingga dewasa. Hadirin ma'asyiral muslimin, as'adakumullah. Mudah-mudahan kita semua menjadi waladun solihun, amin ya rabbal alamin. Menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Akhirnya dari saya, burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dia videonya. Ya, begitulah bahasa baku Indonesia. Dalam pidato tuh biasanya sering diselipkan pantun-pantun gitu untuk menambah menarik dari penyampaian dalam pidato itu. Menurut Anda, bagaimana bahasa baku Indonesia? Seperti yang tadi saya pertanyakan di awal-awal, adakah banyak persamaan dengan bahasa baku di Malaysia, ataukah banyak perbedaan? Dan lagi, banyakkah perbedaan dengan bahasa Melayu asal Riau dengan bahasa baku Indonesia yang ada saat ini yang disampaikan oleh si Adi ini? Oh ya, terkadang saya tuh merasa gemes gitu ya, merasa greget ketika saya melihat beberapa channel YouTube yang membuat konten perbandingan bahasa Indonesia dengan Malaysia, tapi bahasa baku Indonesianya itu salah. Contoh, saya pernah nonton konten yang kontennya itu di dalamnya ada orang Indonesia dan orang Malaysia. Kemudian dia mentranslate satu kata, kalau tidak salah waktu itu namanya handphone, ya, dalam bahasa Inggris handphone. Kemudian ini nanti diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing, bahasa Malaysia dan Indonesia. Di bahasa Malaysia kan artinya telepon bimbit gitu kan. Dan saya gemesnya ketika yang dari Indonesia ini mengartikan bahwa handphone itu adalah dalam bahasa Indonesianya adalah HP. Sumpah saya gemes banget. Ya elah, ini bukan adik, itu bukan HP bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya adalah telepon genggam. HP itu adalah handphone. Dalam bahasa Inggrisnya disebut HP, kalau di Indonesia dipanggil HP. Itu bahasa Inggris yang familiar disebut dalam perkataan pergaulan sehari-hari. Bahasa bakunya adalah telepon genggam, bukan handphone. Saya gemes, ada banyak lagi beberapa yang salah gitu, padahal itu bahasa keseharian, bukan bahasa baku Indonesia. Itu yang membuat saya kadang gemes gitu ya, geget gitu, pengen rasanya mengklarifikasi. Oke, itu saja dari saya. Sebelum saya pamit undur diri, seperti biasa saya ingin mengucapkan beribu-ribu mohon maaf apabila ada kesilapan yang terkeluar dari lisan saya, perkataan-perkataan yang kurang elok. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu tidak ada unsur kesengajaan dari saya. Kalau ada kritikan, ada komen, ada pembetulan, boleh tulis di ruang komen. Dan kalau Anda suka dengan video ini, boleh di like serta boleh di share ke sosial media Anda bila merasa video ini bermanfaat. Satu yang sangat penting adalah jangan lupa untuk subscribe channel ini serta bunyikan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari channel ini bila ada postingan baru. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.